Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Dengan subtema, makna beriman kepada malaikat Allah. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna iman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Shadaqallahul azim. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, apakah ayat tersebut ada hubungannya dengan rukun iman? Ya, tentu ada. Karena ayat ini menjelaskan tentang beberapa rukun iman yang wajib kita percayai. Di antaranya adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat? Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Sedangkan kata malaikat adalah jamak dari kata malakun, yang artinya utusan. Atau dengan kata lain, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki sifat-sifat dan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan pengertian iman dan malaikat di atas, dapat kita simpulkan bahwa makna beriman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat itu ada. Meskipun malaikat itu tidak bisa dilihat dengan panca indera, akan tetapi kita harus yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Karena malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Beriman kepada malaikat juga memiliki arti meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya manusia, jin, dan benda-benda di alam semesta lainnya. Mereka semua diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh menyembahnya. Mengapa kita tidak boleh menyembahnya? Karena yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat juga berarti bahwa meyakini malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Tentunya sifat-sifat khusus inilah yang membedakan antara malaikat dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Adapun sifat-sifat malaikat tersebut adalah sebagai berikut. Selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak akan pernah membantah perintah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat adalah makhluk yang suci. Berbeda dengan manusia ataupun jin.
Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Sedangkan jin ataupun setan, mereka selalu durhaka. Malaikat tidak mati. Malaikat akan selalu hidup bahkan sampai manusia itu berada di alam akhirat. Nah, kalau jin juga sama. Jin akan hidup sampai hari akhir. Kalau manusia itu sendiri sudah ada yang meninggal. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, inilah yang membedakan antara manusia, jin, dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sehingga malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak mempunyai keturunan. Sedangkan manusia dan jin memiliki hawa nafsu, sehingga mereka membutuhkan makan, minum, tidur, dan mempunyai keturunan. Makhluk gaib. Malaikat adalah makhluk yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Mengapa? Karena malaikat adalah makhluk gaib. Begitu juga dengan jin ataupun syaitan. Jin atau syaitan adalah makhluk gaib. Sedangkan manusia adalah makhluk tajalli atau makhluk yang nyata. Anak-anak, setelah kalian mempelajari video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke? 2. Jelaskan pengertian beriman kepada malaikat. 3. Sebutkan 4 perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. 4. Apa arti dari Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Dengan subtema mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian mampu menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Anak-anak, jumlah malaikat itu ada berapa ya? Ya, jumlah malaikat itu sangat banyak. Nah, dari sekian banyaknya jumlah malaikat, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu 1. Malaikat Jibril. Nama lain malaikat Jibril adalah Rohul Kudus dan Rohul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu adalah firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia pilihan, sehingga mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki kepada semua makhluk, baik yang ada di langit maupun di bumi. Semuanya yang menyampaikan rizki adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail menyampaikan rizki berupa kesejahteraan untuk makhluknya, seperti menurunkan hujan dan lain sebagainya. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis terompet besar. Sangkakala ini akan ditiup jika hari kiamat
telah tiba. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan pertama yaitu tiupan kejutan. Tiupan ini bermaksud untuk mengejutkan seluruh makhluk di bumi dan mengingatkan bahwa hari kiamat akan datang. Pada saat itu, bumi akan berguncang dan manusia akan ketakutan. Tiupan kedua adalah tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini, seluruh makhluk yang ada di bumi dan alam semesta akan mati. Tidak ada satupun makhluk yang akan hidup, kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan. Pada tiupan ini, seluruh roh makhluk-makhluk akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar sambil menunggu penghakiman yang adil. 4. Malaikat Izrail. Malaikat Izrail disebut juga malaikat maut. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Setiap makhluk yang bernyawa akan menemui kematiannya. Oleh sebab itu, kita harus siap setiap saat karena kita tidak tahu kapan malaikat Izrail akan datang kepada kita. 5. Malaikat mungkar dan 6. Malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. Mereka berdua akan datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang yang meninggalnya su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan jelek. Namun sebaliknya, mereka akan datang dengan wajah yang sejuk dan indah bagi mereka yang meninggalnya husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan baik. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir adalah: siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan siapa saudaramu? Nanti yang menjawab semua pertanyaan itu bukanlah mulut kita, akan tetapi anggota tubuh kita, yaitu tangan yang akan menjawab dan kaki yang menjadi saksinya. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Kedua malaikat ini, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid, selalu mengiringi dan mengawasi manusia dimanapun mereka berada. Semua amal perbuatan kita akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Maka kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan. 9. Malaikat Malik. Nama lain malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Jika kita masuk neraka, maka kita akan bertemu dengannya. Malaikat ini berpenampilan sangat mengerikan dan menakutkan bagi para penghuni neraka. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat ini berpenampilan sangat menyenangkan bagi para penghuni surga. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo untuk kegiatan di rumah, hafalkan nama-nama malaikat dan juga tugasnya. Serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Malaikat yang wajib kita ketahui ada. 2.
Mengapa kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan? 3. Sebutkan 2 nama lain dari malaikat Jibril. 4. Sebutkan 3 tahapan tiupan sangkakala. 5. Sebutkan 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.